Kembali lagi bersama kami di Prime News. Jelang laga perebutan satu tiket di Olimpiade Paris, dukungan terus diberikan kepada para punggawa Garuda Muda. Salah satunya dari orang tua bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Mereka berharap kemenangan bisa diraih skuad Garuda Muda. Ibunda Pratama Arhan, Surati, meminta para pemain untuk bisa bekerja keras untuk memenangkan laga malam nanti. Kemenangan mutlak harus diraih demi mengamankan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris. Surati berharap para pemain bisa tampil all out agar bisa membanggakan masyarakat Indonesia. Laga playoff Indonesia melawan Guinea sendiri akan berlangsung secara tertutup pukul 8 waktu Indonesia Barat. Apabila timnas berhasil meraih kemenangan, maka itu merupakan ukiran sejarah di persepak bolaan Indonesia. Untuk orang tua tetap mendoakan anaknya yang terbaik dan insya Allah nanti dikasih kemenangan, dan ini pertandingan yang terakhir, mereka harus bisa dan semangat di lapangan, kerja keras dan komunikasi itu yang harus dilakukan di lapangan. Dan untuk para orang tua yang lain tetap mendoakan anak-anaknya pastinya, dan untuk netizen, supporter bola yang baik, mohon doa dan dukungannya untuk timnas apapun hasilnya nanti. Semoga mereka bisa memenangkan pertandingan nanti malam apapun hasilnya. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama Bu Ropan. Bu Ropan, tadi kalau kita lihat, ibunda dari Pratama Arhan mengatakan kepada para netizen begitu ya. Kalau kita lihat kemarin kan sempat ramai di sosial media. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai fisik pemain Indonesia yang cukup kelelahan, dan itu juga sudah diakui oleh mereka, termasuk Sintayong juga mengatakan itu. Tapi kita bicara soal mental. Bagaimana dengan mental anak-anak skuad Garuda Muda ini? Yang menentukan dalam pertandingan ini, Reza, memang mental. Mental kita harus siap, benar. Kita nggak usah terpengaruh dengan yang hal-hal yang lain. Lupakan tuh kita kalah lawan Irak, lawan Uzbek, kita fokus melawan Guinea dalam pertandingan ini. Karena ini kan tidak mudah, tidak gampang buat pemain begini. Mereka yang ada di dalam lapangan, itu ada posisi mereka yang harus bisa bertarung dengan fighting spirit ini yang mereka harus bawa. Fokus dalam pertandingan ini. Main habis-habisan. Orang boleh mengunggulkan bahwa gini pemain-pemain bagus secara fisik hebat. Ada 13-14 pemain abroad, mereka bermain di Eropa. Kita juga pemain yang bagus, yang siap. Kalau kita bisa mengalahkan Australia, Jordania, dan bahkan Korea, mengapa tidak kita bisa mengalahkan dengan gini? Betul. Dan itu ada. Jadi ketika masuk lapangan, kondisi kita 50-50. Tidak ada yang tergantung anak-anak di lapangan. Kemauan mereka, tekad mereka untuk bisa bermain. Dan faktor psikologis ini pengaruh luar biasa ya? Iya, gitu. Kalau kita bicara mengenai permainan tertutup, ini mempengaruhi faktor psikologis dari pemain nggak? Kalau sebelumnya terbuka, mungkin ada supporter yang bisa datang ke sana memberikan semangat dan segala macam. Tapi ketika tertutup seperti ini bagaimana? Kita harus tahu dan kita harus siap. Dalam kondisi apapun pemain-pemain kita harus siap. Karena ini kan lapangan untuk tim nasional Prancis dipakai. Mungkin tidak lebih dari, tidak sampai 1.000 yang bisa nonton sana. Mungkin cuma 600-700 yang bisa tampung. Sehingga dipilih untuk tertutup. Tapi apapun itu kita harus siap menghadapi pertandingan ini. Jangan kadang-kadang kalau di Qatar kemarin kita full disupport oleh supporter, kemudian sekarang kita nggak ada, akan melemahkan kita. Jangan sampai lesu gitu ya. Enggak, kita harus tampil mereka. Nah itu saya bilang fighting spirit kita. Menghadapi dengan gini ini yang kita perlukan. Mental kita harus siap untuk melawan. Bu Ropan, kalau kita bicara mengenai gaya bermain, harus seperti apa gaya bermain kita supaya bisa mengimbangi Gini nih? Menarik, karena Gini bermain dengan bola-bola pendek juga. Mereka akan bermain. Kita juga bermain dengan bola-bola pendek. Kalau bermain dengan umpan-umpan crossing, kita kalah dengan postur tubuh yang tinggi. Kuncinya bagi kita adalah bagaimana kita memanfaatkan setiap peluang terbuka di depan gawang untuk bisa menghasilkan gol. Finishing kita yang harus baik. Ya, Rafael Stoic ya sudah kembali dan dia sebelumnya kan sudah mencetak ada 2 gol. Jadi dia menjadi tumpuan harapan kita. Tergantung Witan dan juga dengan Marcelino untuk lebih berani penetrasi ke dalam dan memberikan crossing terhadap Stoic. Tapi kunci permainan kita jika bermain dengan skema 3-4-3 ada di Jenner dan Nathan. Ini kekuatan kita. Ini akan bisa meredam kekuatan lini tengah dari Gini. Karena dengan Ilaix tadi yang saya bilang, mereka punya Agasil Mebah juga yang bagus di depan. Tapi kalau mereka bermain dengan bagus sebagai pivot, ini akan kuat. Akan baik bagi kita untuk bisa menahan Dewanga, Ferrari, dan Komang yang ada di belakang. Mereka yang akan mensupport juga. Umpan-umpan mereka baik, passing-passing mereka. Ini terbiasa bermain di Belanda, jadi mereka punya kekuatan, kelebihan mereka adalah passing-passing yang bagus. Kita bisa mengimbangi dengan Gini yang juga bermain dengan bola-bola pendek. Jadi ini rame ini, pertarungan ini. Kalau kita lihat lini tengah dan lini depan seperti apa? Apakah bisa mengimbangi Gini? Bisa, saya pikir. Cuma tetap harus diantisipasi bahwa dari awal ketika di Qatar, kan di sisi kanan ini yang menjadi selalu diserang habis oleh lawan-lawan. Betul. STY belum punya pemain yang pas pakem untuk bermain. Sehingga pergantian itu dilakukan antara Rio dan juga dengan Fajar Fatur Rahman. Sering bergantian di sana. Dia harus, ini yang harus hati-hati memang. Pasti saya pikir Rio akan ditampilkan pertama. Kalau di kiri Arhan top lah.
tidak tergantikan. Tapi di sini yang harus diantisipasi bersama dengan Komang, karena bermain dengan 3 back, pasti Komang yang akan melebar. Ferrari akan di sini dan Dewangga kan kuat dengan kaki kirinya. Komang ini harus berhati-hati untuk bisa membackup Rio, karena ini pasti akan dihajar oleh mereka. Mereka bagi gini, mereka untuk memutar. Ya bagaimana video-video kita bermain di Qatar kemarin. Dan memang di sisi ini yang menjadi kelemahan kita. Jadi tetap harus fokus bagi Rio. Saya pikir untuk bermain dan juga dengan Komang untuk menghadapi pergerakan kecepatan dari pemain-pemain gini yang mereka punya Kamara yang sangat kuat. Fode Kamara bagus, Agudio Kamara juga oke. Bermain dari sayap ini. Ini harus diantisipasi dengan baik. Oke, Bung Ropan, kalau kita lihat bagaimana seharusnya Marcelino dan juga Witan untuk permainan malam hari ini? Saya pikir harus tenang bagi kedua, terutama bagi Marcelino. Tidak boleh terlalu egois. Kemarin kan dia terlalu egois, memaksakan diri untuk masuk. Padahal Witan dan Struijk itu punya kesempatan, punya daerah yang bebas. Tapi tidak diberikan oleh Marcelino pada saat sudut sempit untuk memaksakan tembak. Sekarang berpegang pada pengalaman kemarin, Marcelino harus lebih bijak bermain. Dia punya skill yang bagus, teknik yang bagus, passing yang bagus. Jadi dia bisa masuk ke dalam tentunya untuk memberikan kesempatan bagi Struijk dan Witan untuk umpan-umpan dia. Yang dibutuhkan oleh kita adalah umpan-umpan Marcelino. Kalau dia bermain seperti kemarin lawan Irak, lawan Uzbek memasakkan diri, sulit kita untuk bisa mencetak gol. Sulit bagi Witan dan Struijk. Kalau Witan saya rasa ini pemain yang bagus, bukan bagus. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Kapan dia harus bisa menembak dan kapan harus bisa memberikan umpan. Jadi ini jauh lebih enak bermain kita lihat. Tinggal Marcelino sekarang untuk melepaskan sedikit ego dia dan dia akan bekerja sama dengan baik dalam permainan di lapangan. Karena ini kan kolektivitas bermain secara tim. Dia yang harus bisa memberikan umpan-umpan terhadap Struijk dan Witan. Dia punya tembakan yang bagus Marcelino. Tapi kalau terlalu ego, harus memaksakan melewati 2-3 pemain. Ini saya pikir tidak baik. Bermain aja dengan simpel. Lewat satu pemain memberikan umpan, itu kan jauh lebih bagus. Lebih simpel bermain di lapangan. Nah, kita akan tunggu nantinya. Baik. Kalau Bung Ropan sendiri melihat bagaimana peluang kemenangan Garuda Muda ini? Oh, cukup besar. Apalagi kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan bikin gol lebih dulu, ini kan menaikkan modal kita. Kita butuhkan itu dalam pertandingan ini. Dan saya masih yakin kita bisa mengalahkan Gini, walaupun orang banyak mengumumkan Gini, tapi saya tetap yakin bahwa kita bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, faktor-faktor lainnya termasuk cuaca ini juga termasuk Ya, yang pasti akan dikeluhkan berpengaruh juga. karena lebih dingin di sana, Lebih dingin. begitu ya. Berbeda tentunya ketika di Qatar, ini kan lebih dingin. Tapi kan kita datang lebih cepat juga untuk bisa menyesuaikan diri. Ada 5 hari mungkin kita di sana, ya, untuk bisa menyesuaikan kebugaran kita dan anak-anak harus siap. Marcelino kan biasa bermain di Belgia. Jenner, Nathan, Struijk, semua bermain di Belanda, sudah terbiasa bermain di sini. Jadi saya pikir Witan juga pernah bermain di di Eropa ya, Eropa Timur. Jadi saya pikir mereka biasa aja untuk bisa mengatasi dengan Gini, gitu. Kalau beberapa permainan sebelumnya ini dibahas mengenai faktor kelelahan karena ada perpanjangan waktu. Menurut Bung Ropan, seberapa besar ada peluang perpanjangan waktu? Bukan tidak mungkin, Reza, dalam pertandingan ini akan ada perpanjangan. Bukan tidak mungkin. Ketika pertandingan di waktu normal berakhir dengan imbang, itu ada perpanjangan 2 kali 15 menit, bahkan sampai penalti. Sama seperti ketika melawan Korea. Jadi anak-anak harus siap. Secara fisik juga harus siap. Mental juga paling utama. Tapi saya yakin kalau kita bisa menyelesaikan laga ini dengan adu penalti katakan, jadi kita bisa punya mental yang lebih bagus. Karena kan anak-anak sudah pernah melihat ini ketika lawan Korea. Sebaliknya bagi Gini, mereka mungkin masih punya trauma karena dalam perebutan tempat ketiga mereka kalah adu penalti lawan Mali dengan 4-3 setelah bermain imbang 0-0. Ya, ini mungkin trauma ini mereka akan rasakan ketika kalau bermain adu penalti dengan kita akan jauh lebih pede anak-anak karena sudah melewati pertandingan lawan Korea itu dengan sangat menegangkan. Ini menjadi sorotan juga dari masyarakat, terutama Pak Jokowi juga sebagai kepala negara. Begitu. Apakah ini menjadi beban tersendiri bagi anak-anak atau justru bisa menjadi tambahan semangat? Enggak, pasti mereka akan merasa tertantang. Ya kan? Karena ini kesempatan terakhir, slot terakhir. Apalagi negara ke-16 nanti kalau lolos. Digadang-gadang juga puluhan tahun kita belum pernah masuk. 68 tahun. Kita harus menunggu kalau kita bisa lolos. Pak Erik sudah berangkat kemarin sebagai ketua umum untuk memberikan support kepada anak-anak. Tentunya apalagi kepala negara tentunya akan memberikan support. Ini akan membuat anak-anak tuh merasa tertantang dan akan memberikan yang terbaik. Ya. Doa dari masyarakat juga saya pikir akan banyak mengalir kepada mereka semua untuk bermain melawan Gini. Oke, melihat dari susunan pemain dan bagaimana Gini bermain, kira-kira prediksi skor dari Bung Ropan berapa? Saya pikir tidak akan banyak mungkin ya skor. Skor tipis, 1-0 atau 2-1 bisa Indonesia dapatkan melawan Gini. Cuma masalahnya kalau kita kebobolan, ini harus siap pemainnya. Jangan sampai turun. Karena ketika kita melawan Uzbek di semifinal, saat gol Ferrari dianulir kan anak turun. Mestinya kalau gol itu masuk beda. Mungkin saja kita ke final melawan Jepang. Nah, ini yang harus mereka mengevaluasi jadi pelajaran penting. Walaupun Gini bisa membuat gol, tetap tenang.
Tapi kalau kita lebih dulu membuat gol, ini akan jauh lebih baik. Oke. Lebih pede anak-anak bermain. Jadi akan jauh lebih baik ketika babak pertama kita bisa Itu dia. gol terlebih dahulu Betul. supaya mental dari anak-anak juga bisa tetap terjaga begitu Betul, ya. iya. Oke, kalau begitu kita akan lihat bagaimana pertandingan nanti. Kita sama-sama doakan yang Betul, terbaik yang terbaik untuk buat kita. skuad Garuda Muda. Semua sudah diberikan, bimbingan sudah diberikan, doa sudah diberikan, dan juga dukungan dari masyarakat Iya. Dan kalau Indonesia. kita lolos, Reza, kita berada di grup A yang lebih bagus. Ada Selandia Baru, Amerika Serikat, dan yang kuat sana cuma tuan rumah Prancis. Lebih enak dibandingkan dengan Irak yang mengalahkan kita kemarin. Irak dengan Argentina yang ada di sana. Ada Maroko juara Iya. Afrika, dan ada Ukraina. Apakah ini sudah jalan-jalan buat kita? Jalan Tuhan, Iya, supaya kita untuk bisa mendapatkan lolos. tempat Itu kita yang lebih tunggu. baik lagi. Iya. Terima kasih Bung Rahmat Sama-sama, sudah Reza. berbincang malam hari ini. Ya. Kita harapkan yang terbaik untuk timnas sama-sama. Garuda Muda Indonesia.